kasih dalam Tuhan, saya, Pendeta Ronald Daniel, bersama dengan istri saya, Feliani Tenggara, kami adalah orang tua dari Rafael David Daniel, yang Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah tahu beritanya. Rafa adalah anak yang manis bagi kami, anak yang sangat menyukakan hati. Rafa selalu berusaha menyenangkan semua orang, baik kami maupun juga kakak-kakaknya. Dia anak yang keempat, anak yang terakhir bagi kami, dan selalu menyenangkan. Tetapi kami sebagai orang tua tidak dapat melindungi dia 100%. Di luar rumah dia mengalami hal yang kemudian menyebabkan dia depresi. Di tahun 2020, di masa pandemi, kami baru tahu bahwa dia menyimpan satu depresi yang berat. Dia dirawat oleh psikiater, Dr. Ivana Sayogo, yang sangat mengasihi kami dan mengasihi Rafa, dan menolak untuk menarik biaya sama sekali dalam perawatan itu. Rafa kemudian kelihatan makin pulih, tetapi memang belum sepenuhnya pulih. Dia yang asalnya ceria, yang asalnya gembira, suka banyak bicara, menjadi pendiam dan sensitif. Ketika dia kuliah dengan begitu banyak kegiatan dan prestasinya baik, kami tidak menduga sama sekali kejadian ini akan terjadi. Rafa tidak pamit dan tidak pesan apapun kepada kami berdua. Ketika hal itu terjadi, malam harinya kami masih mesbah keluarga bareng. Bapak Ibu, kehilangan ini adalah satu pukulan yang sangat berat bagi kami. Tetapi membuat saya belajar untuk mengerti bagaimana hati seorang bapa kehilangan ketika Kristus harus mati demi dosa-dosa kita. Ini pada awalnya terasa terlalu berat. Tetapi saya sejak dengar berita itu dan saya meraung-raung dalam kesedihan dan bertanya-tanya, kenapa Rafa, kenapa kamu nggak pulang untuk kumpul dengan papi mami dan mengadukan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi Tuhan menguatkan saya bahwa saya satu pesan yang jelas, kamu harus tetap hidup demi istri dan ketiga anak yang lain, Jordan, Evander, dan Gabriela. Dan itu membuat saya berusaha untuk menerima semua ini dengan tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan adalah Allah yang amat sangat baik. Apapun yang saya alami tidak sebanding dengan kebaikannya yang begitu besar bagi kami semua. Dan itu tidak pernah merubah bahwa Dia adalah Allah yang maha baik. Itu sebabnya ketika saya mau lihat Rafa untuk terakhir kalinya, saya sempat dilarang dan dicegah oleh teman-teman yang tahu gangguan kesehatan yang sedang saya alami. Tetapi saya bilang enggak, saya harus lihat anak saya. Ketika di ruang dia biasa, di ruang jenazah,
akan dimasukkan ke ruang S. Saya minta diberi waktu untuk melihat dan ditanyai, Bapak kuat enggak? Saya harus kuat. Dia anak saya. Dan kemudian saya maksa melihat wajahnya. Wajah itu hancur, Bapak itu. Tetapi saya mencium dahinya, meskipun mereka menahan saya maksa saya cium dahinya. Saya rangkul Rafa. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya bukan karena gantengnya, pinternya, atau prestasinya. Tapi karena dia, anak kita. Saya terima semua kondisi yang paling buruk sekalipun. Karena Rafael, anak saya. Saya terima juga kalau ada yang menghujat, mencaci, maki, pendeta anaknya bunuh diri, saya terima semua, saya telan. Karena memang Rafa anak saya. Saya mencium wajah yang hancur itu. Dengan mengatakan, Papi cinta, Papi sayang kamu selama-lamanya. Karena kamu anaknya Papi. Satu hal saya minta kepada setiap anak muda yang mungkin melihat apa yang saya katakan siang hari ini. Please, apapun kondisimu, seberapa jelek prestasimu, Rafa berprestasi baik. Tapi kalau ada yang berprestasi kurang, mungkin merasa kurang bisa membahagiakan orang tua, please. Pulanglah, karena orang tuamu lebih suka disusahkan daripada ditinggalkan. Kami tidak punya anak hanya untuk menyenangkan hati kami. Kami tidak punya anak untuk memuaskan ego kami. Tapi kami tersedia untuk melayani dan mengasihi mereka. Jadi, please anak-anak, kalian harus pulang ketika punya masalah. Bicaralah dengan orang tuamu dan para orang tua, ayolah. Kita hidupkan untuk anak-anak kita. Itu dia teman-teman, turut berduka cita atas meninggalnya salah satu anak pendeta besar di Indonesia. Dan walaupun cara meninggal anak pendeta tersebut sangat ya membuat orang tuanya pasti terpukul ya, dengan cara yang tidak lazim seharusnya, yaitu melakukan aksi bundir dikarenakan adanya faktor depresi yang dialami oleh anak seorang pendeta. Saya tidak akan membahas kaitannya dengan ini ya, dengan apakah pendeta ini tidak bisa mengingat. No. Itu kasuistik dan tidak semua manusia itu mampu menghandle kehidupan keluarganya, dan bahkan kita pun mendapatkan informasi dari Al-Quran, bahkan anak Nabi Nuh alaihi salam sendiri adalah anak yang menolak untuk mengikuti ayahnya dan kemudian berpisah dengan beliau. Jadi begini teman-teman, yang perlu kita pahami di sini adalah pentingnya kita betul-betul beriman dan berkeyakinan itu sampai ke tulang-tulang. Bukan hanya sekedar mengaku beriman tapi tidak bisa mengimplementasikan iman. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta barusan itu juga seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat Islam sendiri. Di mana yang namanya seorang petinggi agama, para ulama, para pendeta, mereka tetap adalah sebagai manusia biasa. Nah, saya kembali kepada syubhat-syubhat terkait Nabi Muhammad SAW yang pernah dituduh sebagai orang yang memiliki kenapa Nabi kamu tidak bisa menyelamatkan dirinya, kenapa dia tidak tahu bagaimana dirinya. Yang aneh di sini adalah saya lari ke konteks bagaimana Nabi kita dihujat teman-teman ya. Nabi kita sebagai seorang yang tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, yang naturnya tetap sebagai manusia, hanya dia diangkat sebagai Nabi karena memang dia pantas dan layak oleh karena Allah yang telah memilihnya. Maka orang-orang mengkritisi kemanusiaan Nabi kita. Padahal
tidak bisa mengkritisi kemanusiaan seseorang ketika sikap yang dia tunjukkan adalah sikap kemanusiaan. Nah, tapi yang poin yang ingin kita angkat di sini adalah sungguh siapapun orang tua kita, pendeta besar sekalipun ya, atau ulama besar sekalipun, hubungan internal dengan Tuhan itu tetap urusannya dengan diri kita pribadi. Itu hubungan personal kita dengan Tuhan. Nah, depresi adalah salah satu penyakit yang memang ranahnya bukan fisik, tetapi lebih ke hati dan ke kejiwaan, teman-teman ya. Nah, mungkin kita masuk ke ranah ilmiah sedikit, kita bicara tentang depresi dan referensi yang kita ambil ini yang mudah-mudah diambil saja, yaitu salah satunya adalah depresi gejala penyebab yang ada di Halo Dokter, teman-teman. Ya, kita baca bersama ya. Kita butuh informasi cepat-cepat saja karena kebetulan memang sedang tidak menggali keilmiahan makna depresi ya. Saya tidak lagi kasih mata kuliah terkait psikologi di sini ya. Jadi kita ambil informasi cepat-cepat saja. Kita baca teman-teman di sini akan ada kaitannya dengan agama nanti. Depresi pengertiannya adalah depresi adalah gangguan suasana hati. Ini yang terganggu adalah hati. Beda dengan penyakit kejiwaan ya. Apakah depresi sudah masuk ke ranah penyakit kejiwaan? Nanti kita bahas. Karena nanti ini sesuatu yang abstrak ini akan perlu pandangan para scholar untuk bisa memahami ya. Karena mereka mengkaji. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan atau tidak berharga. Nah, ini pengertian depresi. Kalau saya angkat pengertian depresi ini ke dalam lingkup sosial kehidupan pribadi, saya tidak bisa menjelaskan apa yang dialami orang lain. Saya hanya akan bisa menjelaskan apa yang saya alami. Apakah Uniriva pernah depresi? Kalau dari segi definisi, saya belum pernah depresi. Karena saya belum pernah mengalami kehilangan mood selama 2 minggu. Mengurangi apa yang saya sukai. Di antaranya saya berhenti baca buku, berhenti melakukan aktivitas. Selama 2 minggu itu tidak pernah. Tapi saya punya hak selama 3 hari untuk mendepresikan diri saya. Ini saya ya. Saya pernah tersakiti, pernah kecewa, pernah bukan putus asa ya. Pernah marah, pernah kesal. Iya, tapi saya selalu membatasi diri saya. Rifa, hanya 3 hari waktumu ya. 3 hari waktumu untuk berduka cita, menangis. Tidak boleh lagi setelah itu. Kenapa saya ambil 3 hari? Bukan karena ada Tritunggal ya, nggak ada kaitan dengan Tritunggal. Tidak ada karena kaitannya dengan tiga batu untuk cebok, nggak ada juga. Tidak ada kaitannya dengan sholat witir, sholat tahajud, atau nggak ada. Tidak ada kaitannya dengan apa namanya ya, tri-tri yang lainnya, segitiga sama kaki, nggak ada. Tidak ada kaitannya dengan itu. Kenapa harus 3 hari? Karena dalam perspektif Islam, 3 itu tidak banyak, tidak sedikit. Artinya di tengah. Ya, tidak banyak, tidak sedikit. Di tengah. Sebagai manusia, saya suka di tengah-tengah, teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Dinamika kehidupan kita ini adalah dinamika kehidupan yang akan ada pasang surut dan sangat dinamis. Kehidupan itu bisa berubah drastis dan bisa berubah sangat-sangat cepat tanpa kadang kita sadari. Tahu-tahu sudah keluar saja handphone Android. Tahu-tahu sudah ada aja TikTok aplikasinya. Tahu-tahu sudah viral aja orang-orang dengan kelakuannya. Kalau orang tidak siap secara mental, psikologi untuk menghadapi ke depan ini teknologi, itu bisa ODGJ. Star Syndrome, diawali dengan Star Syndrome. Ya, saya bicara ini kaitannya dengan pembelajaran psikologi. Ya, psikologi ini adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan, psi dan logos, psi jiwa, logos ilmu. Jadi saya belajar di fakultas saya karena saya sudah mau semester akhir ya teman-teman. Saya sudah mengambil mata kuliah tentang psikologi umum, psikologi sosial, psikologi perkembangan anak, psikologi bla bla bla. Artinya saya sudah ada sedikit dasar untuk membahas tentang psikologi. Penilaiannya pun cukup bagus ya. Bukan penilaian yang buruk gitu ya. Artinya saya sedikit memahami, mengerti
bahwa yang namanya ranah jiwa ini obatnya itu tentu adalah obat yang berbau-bau kejiwaan. Nah, sekelas Bapak Pendeta, anaknya kemudian depresi, maka obatnya tentulah adalah obat hati. Maka kalau kita bicara dalam lingkup luang agama, maka obat depresi seharusnya adalah obat rohani. Seharusnya ya, ini my opinion ya, silakan dibantah. Dan kalau dalam iman Kristen, tentu orang Kristen yang lebih tahu apa obat rohani bagi orang-orang pemilik penyakit rohani. Salah satu penyakit rohani adalah penyakit hati. Karena penyakit hati yang dimaksud bukan penyakit ada hatinya itu di dalam ada pecah-pecah, bukan. Ini penyakit yang abstrak, penyakit transenden, bukan transgender ya. Penyakit hati yang dimaksud di sini bukan penyakit harfiah hatinya ada warna coklat-coklatnya, bukan. Ya, bercampur antara empedunya, bukan. Tetapi lebih kepada ranah penyakit di mana seseorang itu melibatkan perasaan berlebihan, mendalam, tersakiti, ternodai, terintimidasi, minoritas tertindas, sakit hati, lapor polisi, nggak ditanggapi polisi, ngamuk, tantrum, pecahkan kepala. Ini. Artinya apa? Apa kaitan dengan agama? Kenapa Unirifa membahas ini? Ada anak pendeta besar bunuh diri karena depresi. Kenapa dibahas sama Unirifa ini? Mau menyudutkan pendeta ini? Tidak. Saya tidak ingin menyudutkan pendeta ini. Kenapa disudutkan? Pendeta ini adalah orang yang sedang berduka cita. Walaupun dia pendeta, mengaku punya Roh Kudus, mengaku diurapi Tuhan, mengaku dipilih Tuhan, tetap yang namanya manusia, tetaplah manusia. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira kalau ada manusia dengan sifat kemanusiaannya menjadi Tuhan, ada nggak probabilitas kalau dia akan depresi? Wah, jangan dijawab, karena ini bahaya kalau dijawab ya. Gitu. Ya kok Unirifa begitu? Nyindir ya? Nggak nyindir, tapi ini pertanyaan membangun logika. Karena sifatnya manusia ini identik dengan ranah penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit fisik. Ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Lalu bagaimana kemudian kalau ada manusia yang menjadi Tuhan, ada nggak probabilitas kalau dia akan mengalami depresi? Kesedihan yang mendalam. Itu jawabannya probabilitas juga ya. Karena pertanyaannya probabilitas, maka jawabannya probabilitas, kemungkinan. Ya jawab sendiri aja di rumah masing-masing. Lalu kalau kita bahas kaitannya dengan pendeta ini, saya juga ingin menunjukkan satu video kepada teman-teman. Jadi saya pernah mendengar, ini saya naikin dulu deh. Ini salah satu mu'alaf yang adalah bestie saya juga ya. Mu'alaf ini bernama Julius ya, dan saya angkat videonya dulu. Mu'alaf ini kalau kita lihat apakah pernah depresi saya tidak tahu. Karena sejauh menjadi sahabat dia tidak terlalu mau bercerita tentang masalah pribadinya ya. Karena dia anti gibah ya. Anti gibah diri sendiri juga. Namanya Julius. Dan ternyata di videonya ini dia membawa-bawa nama saya ini. Ini orang ini maksudnya apa? Mari kita bahas dulu ya. Dan di sini Julius menunjukkan satu video kesaksian dari pendeta tersebut. Dan ada hikmah yang saya dapat dari Julius nih. Dari apa yang saya udah dapatin poinnya bahwa kalau Anda udah dapat mujizat, artinya jangan diem aja gitu ya. Iya. Oh. Harus disaksikan, kalau nggak berguna. Nggak berguna. Iya. Oke. Terus yang ini tadi, ya mengenai depresi, sudah sembuh? Oke, jadi di kontennya Julius ini kita bicara tentang depresi tadi, ada di diskusi podcastan yang diangkat oleh YouTube teman kita yaitu Julius tentang pertanyaan seseorang kepada Geren, pendeta besar juga. Tahu pendeta Gilbert Lumaindong, anaknya juga pendeta, dan ternyata ada pertanyaan kepada dia. Depresinya sudah sembuh? Waduh. Apa ternyata Geren depresi ya? Yuk. Depresi itu bukan dibilang sembuh atau nggak sembuh, tapi depresi itu adalah tendensi kalau menurut saya. Jadi ada orang kalau misalnya, walaupun misalnya udah nggak minum obat, walaupun misalnya sudah bisa tidur dan nyenyak, tapi tendensi itu masih ada. Di mana itu
bagian dari pikiran. Bagian dari pikiran tuh uncontrollable thoughts, hurting thoughts, intrusive thoughts gitu. Jadi ada aspek-aspek, kan kita juga harus tahu depresi kan ada berbagai macam, ada situational, ada Oke. Di sini pertanyaan yang diajukan oleh si pemilik podcast ini tidak dijawab ya. Apakah depresinya Geren ini sudah sembuh? Artinya ada indikator bahwa Geren ini pernah depresi, teman-teman. Saya tidak tahu ya bahwa apakah betul si Geren ini secara medis pernah mengalami depresi. Tetapi yang terpenting di sini begini. Saya hanya ingin mengedukasi publik bahwa siapapun bapakmu, pendeta sekalipun mengaku punya Roh Kudus, ya kalau memang kamu adalah manusia dengan segudang dinamika kehidupan manusia yang harus kamu hadapi, ya sudah kamu akan menghadapi itu. Nah, dan kita akan melihat apa solusi dari agama terkait penyakit hati ini, atau terkait penyakit kejiwaan ini, atau terkait kondisi perilaku manusia. Apakah agama kita masing-masing memiliki solusi daripada apa yang disebut dengan salah satu penyakit depresi ini? Karena kita melihat kasusnya sudah ada di mana anak pendeta besar melakukan bunuh diri dikarenakan depresi. Maka pertanyaan yang muncul adalah apa sih solusi dari agama terkait penyakit hati ini atau penyakit kejiwaan ini atau perilaku yang menyimpang. Nah, kalau di Islam nanti saya bisa jelaskan, tapi nanti after this ya, after saya mendengarkan dulu dari sudut pandang seorang anak pendeta yang juga adalah pendeta bernama Garen, yang ternyata ditanyakan depresinya sudah sembuh, ada indikasi kalau dia pernah depresi. Kita dengarkan dulu sampai tuntas karena saya ingin tahu jawabannya, apakah dia depresinya sudah sembuh. Mari kita dengarkan lagi. Chemical imbalance gitu. Nah, yang saya alami adalah chemical imbalance. Jadi saya sampai di CT scan dan MRI, jadi kelihatan di otak saya tuh memang kimiawinya nggak stabil. Gitu. Jadi ya memang penyakit kalau misalnya untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Kota Berita lebih hebat. Ini di sini ya, video yang dibawa sama Brother Julius ini bukan di situ, tetapi di sini ya. Saya mau tunjukin video ini mungkin yang harus saya tunjukin nih. Nah, di sini konten kreator atau mualaf bernama Julius ini juga, wah saya kayak ngomong sama dia kayak seolah nggak kenal ya. Ya kita turunkan dulu ini. Sorry Jul, saya turunkan dulu Jul. Ini dulu, kita angkat ini dulu nih. Ini keren nih. Nah, ini ada hikmah yang saya dapatkan dari perkataan Julius. Ini benar sekali dan luar biasa. Jadi pembelajaran bagi kita bersama. Coba kita angkat dulu makhluk ini ya, makhluk bernama Julius ini ya. Bukan ini nih guys. Ini kita angkat ini ya. Ini kita angkat ini. Ini kita angkat ini ya, ini keren nih. Ah ini dia, ini yang saya angkat. Mau change gitu. Tadi saya udah dapetin poinnya bahwa kalau Anda udah, tapi maksud saya, bagaimana dengan depresi Anda? Katanya orang depresi itu juga pengen mati loh. Tapi nggak ketemu Tuhan. Iya, tapi nggak ketemu Tuhan. Iya, ketemu malaikat terang, iblis yang menjelma sebagai malaikat terang. Oke, so saya mau change gitu ya. Tadi saya udah dapetin poinnya bahwa kalau Anda udah dapat mujizat, artinya jangan diem aja gitu ya. Iya. Oh. Harus disaksikan, kalau nggak berguna. Nggak berguna. Iya. Oke. Terus yang ini tadi. Ya, mengenai depresi, sudah sembuh? Depresi itu bukan dibilang sembuh atau nggak sembuh, tapi depresi itu adalah tendensi kalau menurut saya. Jadi ada orang kalau misalnya, walaupun misalnya udah nggak minum obat, walaupun misalnya sudah bisa tidur dan nyenyak. Tapi... Nah ini teman-teman ya, ada pembahasan dari Bro Julius yang tadi saya cari videonya, sepertinya saya sudah close ya. Oh ini tadi. Sebenarnya saya sudah close videonya, bahwa Jul mengatakan begini, kita itu kalau depresi itu kan perilaku atau perasaan yang terlalu berlebihan. Maka Julius mengatakan, kalau saya lebih baik curhat sama Allah, saya tidak mau curhat kepada manusia, karena menambah depresi kalau curhat sama manusia. Itu yang saya tangkap dari perkataan Julius yang saya tidak temukan videonya. By the way, di situ juga Julius membawa nama saya, mengatakan bahwa tanya aja sama Rifa. Rifa selalu bilang, Julius ini tahu banyak masalah orang, tapi dia masalahnya kita nggak tahu.
Nah, kenapa saya katakan? Jadi Julius adalah orang yang mencoba untuk mengimplementasikan imannya dalam Islam. Jadi dia betul-betul percaya kepada Allah bahwa dia yakin setiap solusi dalam kehidupannya itu adalah Allah yang akan menyelesaikannya. Maka Julius tidak perlu curhat kepada orang lain, tidak membutuhkan psikiater, tidak membutuhkan psikolog maksudnya. Karena dia percaya bahwa satu-satunya yang mampu menyelesaikan masalahnya hanyalah Allah. Ini adalah implementasi iman yang kuat, teman-teman. Nah, dari Julius kita belajar bahwa kalau memang kita mengaku beriman bahwa ada Tuhan di antara kita, kita percaya bahwa kita dilihat oleh Tuhan, kita tidak akan pernah depresi. Tidak akan pernah depresi. Kekecewaan itu sah, wajar karena kita manusia. Tapi depresi tidak akan timbul karena kita percaya kita punya Allah yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Masalahnya kita minta tolong nggak sama Allah. Ketika kalian curhat kepada teman-teman dekat kalian, kepada teman-teman akrab kalian, apa kalian menjamin akan ada solusi dari teman-teman kalian? Belum tentu. Nah, jadi belajar dari adanya anak pendeta yang depresi lalu memutuskan untuk bunuh diri, ya salah satu anak pendeta besar, dan kemudian ada salah satu anak pendeta besar lagi bernama Gareth yang juga adalah pendeta yang ternyata pernah depresi. Dan depresi ini dalam kaitannya implikasi dari depresi ini bisa menyebabkan orang untuk mati. Dan ini ajarkan dalam Islam bahwa pertama diikat. Orang yang mati dalam keadaan bunuh diri itu tidak akan pernah keluar dari neraka. Karena itu pilihan dia. Bukankah ada Allah di antara dia, di antara kita? Bukankah ada Allah di sisi, bukankah kita berada di sisi Allah? Allah melingkupi ruang dan waktu. Kalau kita percaya ada Allah. Artinya dengan melakukan bunuh diri karena depresi itu kita sedang menafikan keberadaan Allah. Wajar kalau kita masuk neraka dan takkan pernah keluar lagi. Dosanya sangat besar. Kenapa? Allah menghadirkan kita ke dunia untuk diuji. Apakah kita layak mendapatkan surga Allah atau kita ini layak masuk ke neraka? Maka ketika kita katakan, bahkan Allah sudah katakan, aku tidak akan menguji hambaku melampaui apa kemampuan mereka. Tapi kemudian kita menafikan apa yang Allah katakan dan janjikan itu. Maka kemudian kalau kita bicara tentang depresi, setiap orang itu akan mengalami fase yang namanya depresi. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak benar dan tidak baik. Belajar dari anak pendeta yang bunuh diri karena depresi, belajar dari Gareth yang walaupun anak pendeta pernah depresi, kita harus belajar banyak dari kasus-kasus yang dialami oleh orang lain yang ada di ruang lingkup agama, bahwa agama itu harus diimplementasikan. Jangan hanya omong doang, kata Julius ya. Iman itu harus diaktualisasikan, bukan cuma omong-omong. Maka ketika kita mengaku beriman, implementasinya akan terlihat dari perbuatan sehari-hari. Apakah kita akan melakukan bunuh diri? Maka kita sudah menafikan keberadaan Tuhan. Nah, kita bicara tentang Al-Quran sebagai obat untuk depresi. Mulai saya akan memberikan satu ayat yang luar biasa untuk mengobati penyakit hati. Kalau kita percaya kepada Islam, ya lakukan. Ya, tafsir ayat syifa. Al-Quran ini adalah obat. Salah satu nama dari Al-Quran adalah obat, teman-teman ya. Obat. Jadi Al-Quran ini obat untuk segala penyakit. Asal kalian minum obatnya. Percuma kalian tahu itu obat, tapi kalian tidak masukkan ke mulut kalian, kalian tidak akan sembuh. Ini dalam surah Yunus ayat ke-52. Saya bacakan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lama fis sudur wasyifa'un lama fis sudur. Dengar teman-teman ya. Ini kata ini yang mau saya angkat ini. Wasifa nih. Nah, ini terjemahannya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran. Ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum. Ulama mentafsirnya sebagai pelajaran, yaitu Al-Quran. Kita diajarkan dengan Al-Quran. Maka yang dimaksud dalam ini adalah Al-Quran dari Rabb kita, yaitu Allah, penyembuh. Masya Allah, ini dia ya, obat penyembuh. Shifaun. Ini adalah obat. Ternyata obat buat apa? Eksplisit dikatakan. Wasyifaul lima fis sudur. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati. Ya. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin.
dan petunjuk serta rahmat bagi yang beriman. Ini Al-Quran. Maka Islam punya solusi untuk para pemilik penyakit hati. Apa? Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Baca Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Hayati, implementasikan. Sembuh. Wah, yang benar. Coba aja dulu. Makanya teman-teman, kenapa orang-orang di Palestina mereka itu apa yang menimpa mereka itu tidak akan sanggup. Saya berpikir begini, kalau saya tinggal di Palestina, saya betul-betul tidak akan. Mungkin saya cepat-cepat aja minta mati aja udah Tuhan, udah hancur, hilang, nggak ada rasa sakit. Itu karena kebodohan kita ya, karena kejahilan kita. Tapi nggak gitu. Mati itu sudah ada waktunya, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Itu kepercayaan kita. Karena konteks iman tadi terikat di dalam hati bahwa kita tahu bahwa apapun yang gue lakukan, sudah ada yang ngatur. Tugas saya adalah menjalani apa yang ditetapkan ke diri saya. Hari ini Uniriva disakiti oleh manusia. Loh, itu bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah. Membuktikan bahwa kalian manusia itu tidak sempurna. Maka kalian butuh Allah. Bagaimana caranya kalian mengimplementasikan kebutuhan kalian kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu ada? Ya sudah, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Simple kedengarannya ya, tapi sulit untuk dilakukan. Bahkan sholat sendiri yang udah pakai toa, diteriak-teriakkan, masih banyak orang yang mendengar toa itu berbunyi tapi tidak sholat. Inilah manusia. Maka kenapa manusia sakit? Karena perbuatannya sendiri, teman-teman. Ya, kenapa mereka melakukan aksi bunuh diri dan kenapa dalam Islam sangat besar hukumannya itu bunuh diri itu dosa besar. Kenapa? Karena itu pilihan. Bukankah kita ada panduan? Sakit hati. Tanya kepada diri sendiri. Kenapa sakit hati? Sakit hati melihat Uniriva berdiskusi. Nih Oten contohnya sakit hati sama Uniriva nih. Oh, saya kan live kan di TikTok teman-teman ya. Di TikTok mereka typing sakit hati banget. Gue tangkap Riva penghujat. Ya. Kan hati mereka sakit. Gara-gara siapa? Melihat saya. Apa alasan melihat saya? Oh mungkin melihat saya tambah manis setiap hari. Atau melihat apa yang saya sampaikan ternyata benar gak bisa dibantah. Sakit hati. Masalah saya? Bukan. Yang salah mereka sendiri. Siapa suruh menolak kebenaran? Kan gitu. Kalau kebenaran ditolak yang sakit adalah hati. Coba diikuti kebenaran itu. Benar juga ya Ripa ya. Oke saya kaji dulu lah. Pakai jiwa yang besar. Jiwa yang tenang. Jiwa yang lapang. Benar nggak disampaikan oleh Uniriva ini? Oh salah, ini hoax, lapor ke polisi. Obat sakit hati kan udah ada polisi sekarang. Kalau Yesus ajarkan tampar pipi kiri, kasih yang kanan. Oten malah apa yang dia buat? Tampar pipi kiri, lapor Pak polisi. Tahu-tahu yang tertangkap anak Batak. Ratu Entok bukan pendiskusi, ketangkap menghujat karena dia monolog. Anak Batak. Pendiskusi, menghujat Allah, narasi liar disampaikan. Yang nonton sakit hati, tapi umat Islam harus gimana sakit hatinya? Jambak-jambak sampah, acak-acak sampah, ada manfaat? Enggak. Ngamuk-ngamuk, bercakap kotor, ada manfaat? Enggak, nambah dosa. Apa yang harus kita lakukan? Kasih pelajaran, gunakan fasilitas negara. Potong videonya atau rekam, lapor kantor polisi. Begitu caranya. Ya, jadi penyakit hati Islam punya solusi. Al-Quran. Saya merasakannya. Oh Uniriva gak objektif. Kan dia Islam. Wajar lah dia kesaksian. Oh iya. Terbukti ketika saya banyak baca Bible. Saya banyak baca Bible. Jarang baca Al-Quran. Ngamuk gak karuan. Keluar tanduk Uniriva. Keluar kata-kata yang dibaca dalam Bible. Kelamin. Sebesar punya keledai. Pancaran maninya seperti punya kuda. Loh, kok gitu Uniriva? Gara-gara baca Bible nih. Marah-marah aja kerjanya terus. Kenapa? Tumpas. Bunuhlah. Saya masuk. Saya kalau baca buku, saya masuk ke dalam buku itu. Ketika saya lihat, bunuh. Ya kan? Itu saya. Jadi ketika saya baca Bible, saya agak emosian ya. Agak gampang ngamuk. Saya takut depresi juga nih. Jujur demi Allah, ini kesaksian pribadi ya. Saya baca Bible, itu intensitas emosi di otak saya itu, waduh, saya lihat tumpas suku Amalek. Anak kecil berkata, botak, naiklah botak. Waduh, datang beruang, dikutuk nama Tuhan.
atas nama Tuhan beruang cabi-cabi itu anak. Saya sebagai seorang ibu melihat anak kecil dicabi-cabi hanya karena mengejek orang botak, emosi saya naik lagi nih. Apa? Kok begini? Nah, astagfirullahaladzim. Maka obatnya adalah apa? Al-Quran. Jadi ada salah satu ulama itu ya, saya lupa. Yang ngasih tahu ulama ini Ustadz Hanafi ya tuh kalau nggak salah ya. Ibarat kata tuh kalau kita baca 1 lembar Bible, kafaratnya itu kita baca 5 lembar Al-Quran deh gitu. Maksudnya untuk mengobati lagi hati kita yang terluka gitu. Kenapa kita terluka? Kita lihat Yesus disalib. Dia tidak berdosa, tidak salah, tapi tetap dihukum. Sakit hati banget. Ini karena kalau nonton sinetron, kalian lihat itu ada penjahat ya kan, berhasil menjahati orang lain. Kalian emosi loh itu. Saya, ini benar, ini demi Allah, ini ya. Kalau saya berbohong, Allah yang akan hukum saya. Saya dulu kalau nonton sinetron sakit hati guys. Saya lihat ya kan, yang Indosiar ya. So kalau nonton itu ya menantu yang dijolimi sama mertua itu sakit hati banget saya. Sakit hati banget saya lihatnya itu. Saya lihat bagaimana itu dizoliminya orang-orang baik, orang-orang yang tidak pernah bersalah, dijolimi. Kesel banget ini, kenapa kok bisa begini? Hajar, hantam, balas. Nah, kalau nonton film India kan seneng ya. Kenapa? Kalau nonton film India kan lakonnya kalah duluan, lakon ya, bintang utamanya kalah duluan tuh, kalah. Habis itu dia berteriak dalam nama dewa, dewa, jeng jeng jeng. Tiba-tiba dia udah mati, udah terkulai-kulai berdarah, bangkit, wah, jeng 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 jeng. Dia berantam kan, kalah musuh-musuhnya. Ada kepuasan ketika menontonnya, benar nggak? Pasti kalian begitulah. Tapi pas nonton sinetron Indonesia, sakit banget hati. Ini udah yang baiknya, ini si bawang merahnya ini sudahlah digilas kepalanya, disuruh pula nyuci, dihantam, harga dirinya dihilangkan. Sakit hati saya nonton. Ketika saya baca Bible dalam persidangan Pontius Pilatus, Yesus tidak bersalah. Tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kok berhasil dijolimi. Jadi saya melihat ketidakadilan di situ. Hati saya tersakiti, emosi naik, marah. Maka obat saya ketika habis baca Bible apa? Baca lari ke Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Langsung saya baca Al-Quran ya. Bahwa wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Tadinya saya lihat dia akan tersiksa. Wah, di Bible dia sepertinya digambarkan tersiksa. Saya lari ke Al-Quran. Masya Allah. Kata Allah. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Kata Allah. Saya diberitahukan oleh Allah. Oh, benar-benar. Dia kan nggak dibunuh. Dia kan nggak tersakiti. Nggak jadi saya sakit hati. Nggak jadi saya depresi. Maka obatnya kita depresi adalah Al-Quran. Itu saya alami sendiri ya. Iyalah. Saya lihat ada orang terzolimi. Apa nggak sakit hati saya? Anak kecil kok dibunuh ya. Suku Amalek tumpas. Bunuh anak-anak. Aduh. Ini sebagai seorang ibu yang punya anak. Anak saya dihajar, dihantam. Sakit hati saya rasanya. Agak rasa gimana gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Artinya apa? Saya adalah orang yang apabila membaca Bible, itu emosi saya tidak stabil. Makanya kalian akan melihat saya meledak-ledak ketika diskusi dengan teman-teman Kristen. Ya, karena saya mendengarkan cerita tentang pembantaian anak-anak kecil yang tidak berdosa. Kemudian ada orang yang dibunuh karena hanya tersenggol takut Tuhan. Kemudian ada manusia yang baik, tidak pernah salah, lalu dihakimi dan itu betul-betul mati. Dan apa implikasi buat para penista-penista ini gitu loh. Maksudnya Hansip Romawi yang menghukum Yesus kok jadi santo gitu loh. Ini juga pertanyaan saya. Longinus itu kok jadi santo? Tahu kan Longinus? Longinus itu adalah orang yang menusuk lambung Yesus. Dia kan jahat tuh, dia menusuk lambung Yesus. Tapi dia kalau dalam iman Kristen dia santo loh, orang suci loh. Kalian nggak percaya? Saya kasih data. Kok saya yang sakit hati ya? Karena dia kan jahat sama Yesus dalam cerita Bible gitu kan. Tapi kenapa dia kok bisa jadi santo gitu? Mungkin kalian tidak pernah tahu ini ya, tapi ini informasi for your information ya. Katolisitas. Kita ambil dari data katolisitas saja ya. Jadi saya bisa depresi. Kalau saya terus berdebat dengan teman-teman Kristen itu bisa depresi teman-teman.
Apalagi ada teman-teman Kristen yang tidak belajar dan tidak punya ilmu. Aduh, parah banget, bisa ODGJ saya. Nah, The Tale of Saint Longinus. Nah, mari kita ini soldier Hansip Romawi ya. Kita lihat di sini, kita terjemahkan dulu, terjem ke bahasa Indonesia ya. Ini teman-teman sudah lihat di sini ada Santo Longinus, ini dari Longinus, The Tale of Saint Longinus. Santo ini orang suci loh guys. Nah, mari kita terjemahkan, ya guys. Kita terjemahkan, translate ke bahasa Indonesia. Jadi saya lihat cerita tentang Yesus yang dibangun oleh konsepsi orang-orang Kristen bahwa Yesus adalah orang benar yang dihukum oleh Tuhan dan dihukum oleh Hansip Romawi. Salah satunya adalah Longinus ini. Ya. Mana ini? Translate option. Another language. Indonesia. Translate. Ini dia. Longinus. Kisah Santo Longinus. Prajurit yang menyentuh surga. Ini. Ini yang saya menjadi greget ya. Ya kan saya kan melihat sejarahnya begitu menurut orang Kristen. Jadi Longinus ini orang yang menusuk lambung Yesus. Tapi tiba-tiba dia masuk ke dalam surga menurut iman orang Kristen. Jadi saya lihat nih penjahat kejam banget, tapi tiba-tiba kok masuk surga gitu. Mari kita baca di sini. Menurut teks-teks kuno dan tradisi Kristen, Longinus adalah seorang prajurit Romawi yang buta. Loh, kalau dia buta kok bisa dia tahu Yesus mati ya? Saya baru tahu nih. Waduh, keren banget nih. Menurut teks-teks kuno tradisi Kristen, Longinus adalah seorang prajurit Romawi yang buta. Dalam Injil, kok jadi prajurit bisa buta? Dalam Injil kita menemukan penyebutan singkat tentang seorang prajurit tanpa nama yang berpartisipasi langsung dalam penyalipan Kristus. Tradisi dan narasi apokrif mengisi anonimitas ini dengan nama dan kisah Longinus, perwira pada saat penyalipan. Perwira yang tidak disebutkan namanya ini yang sekarang dikenal sebagai Longinus berdiri di kaki salib di Bukit Kalvari saat nyawa Kristus pelan-pelan memudar. Longinus melaksanakan tugasnya. Ia menusuk lambung Yesus. Pertanyaannya kan dia buta. Tapi kok bisa dia udahlah. Depresi lagi nih aku nih. Aku takut depresi ya Allah. Lanjut. Ia menusuk lambung Kristus dengan tombak. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh ajaib. Beberapa tetes darah Kristus memercik ke matanya. Dan dalam sekejap kebutaannya pun sembuh. Oke. Terpesona oleh mukjizat ilahi yang baru saja disaksikannya, Longinus menyatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus 15 nomor 39. Mari kita lihat. Pertama dia dikatakan buta, tapi jadi tentara Romawi. Pertanyaannya apakah orang Romawi menerima tentara buta? Jangan saya yang menjawab. Bukan saya yang menjawab, tapi kalian. Ya. Oke, kita lihat ayatnya teman-teman ya. Teman-teman. Mari kita lihat teman-teman ayatnya. Markus 15 nomor 39. Ini dia. Mantap ini. Waduh, ini kajian akademik juga nih kita bahas nih. Interpretasi nih. Ya, jadi kita lihat dalam kitab mereka. Markus 15 nomor 39. Oke, kita baca aja ya teman-teman ya. Naikkan. Aduh, keren juga nih. Saya baru tahu loh. Jujur saya baru tahu nih. Markus 15 nomor 1 sampai 39. Kita baca di 39-nya. Oke, ini ayat terakhir nih. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring. Kita baca di 37 ya. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya mati demikian. Loh, berarti dia kepala pasukan. Kalau kepala pasukan tapi dia buta. Matanya kena tetes darah Yesus. Lalu matanya terbuka. Pertanyaannya dia kepala pasukan tapi buta. Apakah orang Romawi memiliki komandan buta gitu maksudnya? Sebagai seorang tentara? Udahlah. Tidak ada tertulis di sini dia buta atau tidak ya. Udahlah pusing kepala. Udahlah biar aja orang Kristen yang menjawab nanti kalau kita diskusi dengan mereka ya. Ini perlu saya diskusikan nih. Ayo kembali ke depresi tadi. Intinya apa? Depresi itu bisa diobati dengan Al-Quran. Nah maksudnya adalah
Ketika kita kembali sadar bahwa Allah lah yang hanya yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita, maka kita tidak butuh manusia, tapi butuh Allah. Tapi kemudian Allah mengutus manusia-manusianya untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Dengan caranya. Maka buat kita beriman, implementasikan iman kita, percaya kepada Allah Azza wa Jal, bahwa penyakit hati bisa diobati dengan Al-Quran. Back to your Syifa, penyembuh kita. Al-Quran, nama salah satunya Al-Quran adalah Asyifa, obat. Ya, obat. Ya, dari apa yang terjadi oleh anak pendeta yang bunuh diri karena depresi, kita belajar banyak hal. Dari apa yang dialami pendeta Gilbert dengan anaknya yaitu Geren, kita bisa belajar banyak hal. Dari apa yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh Longinus, kita belajar banyak hal. Dari apa yang dipaparkan oleh Islam dan Al-Quran, solusi dari Al-Quran, kita belajar banyak hal. Semoga kita terhindar dari penyakit depresi, penyakit kejiwaan, sehingga tidak merusak peradaban, dan akal kita tetap terjaga supaya sehat walafiat. Ya, biarkan mereka di Taiping yang sakit hati dengan Uniriva, karena penyakit hati mereka yang tanggung, menggerogoti nanti matanya lama-lama akan buta, telinganya akan lama-lama tidak mendengar, suaranya lama-lama tidak terdengar, ujung-ujung mereka mati dalam penyakit hatinya. Siapa yang rugi? Uniriva? Tidak, tapi mereka sendiri. Uniriva akan tetap menikmati kehidupan yang Allah telah tetapkan bagi dirinya. Tetap belajar, mengajar. Selagi tidak ada yang menghentikan Uniriva dengan apa yang dianggapnya benar, kalau memang apa yang dilakukannya salah, maka Uniriva meminta untuk diluruskan. Kalau tidak salah dan benar, kenapa harus berhenti? Kenapa harus takut? Bukankah memang kita diajarkan untuk tidak boleh takut kepada manusia? Takutlah hanya kepada Allah saja. Inilah obat hati yang paling mujarab, yaitu Al-Quran. Insya Allah. Sehat walafiat. Itu saja yang bisa Uniriva sampaikan. Belajar dari apa yang terjadi di dunia ini. Belajar apa yang terjadi di Israel. Apa yang terjadi di Yerusalem. Apa? Jas merah, kata Pak Soekarno. Jangan melupakan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah mungkin berulang, kata New Boys. Yes, histories repeat itself. Sejarah akan terulang kembali kalau kita yang menginginkan. Jangan biarkan sejarah peradaban kuno di mana zaman kejahilan, zaman kebodohan, dark age kembali menimpa kita. Ilmu pengetahuan harus tetap berjalan sesuai dengan kode etik yang sudah diatur oleh undang-undang dan ranah etika di dunia dan berbangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa Uniriva sampaikan. Semoga bermanfaat. Bye. Berjumpa lagi dengan tampolan nanti selanjutnya. Dadah.